Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Faduli. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil resum naratif saya mengenai implementasi program pengelolaan hutan bersama masyarakat dalam mewujudkan sustainable development masyarakat desa hutan. Di dalam studi kerjasama Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan dengan masyarakat hutan desa Bate, Kabupaten Tuban. Next. Pentingnya hutan. Hutan merupakan peran penting bagi manusia dalam segi perekonomian dan lingkungan serta keberlangsungan makhluk hidup. Namun, pada kenyataannya, hutan Indonesia sedang mengalami krisis dalam segi kelestarian. Kerusakan-kerusakan banyak terjadi di setiap sisi hutan Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, kerusakan hutan yang ada di Indonesia tercatat lebih dari 43 juta hektar dengan laju kerusakan sebesar 2,83 juta hektar per tahun. Hal ini bukan lagi sedikit apabila diucapkan sebagai kerusakan. Hal ini sejalan dengan peringkat Indonesia sebagai negara penghasil karbon terbanyak ketiga di dunia. Karbon adalah unsur yang dihasilkan dari proses fotosintesis tumbuhan, maka bisa dikatakan bahwa hasil ini diambil dari sumber daya alam hutan atau SDH. Hal ini dikarenakan hutan Indonesia terus-menerus dan berlebihan dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab demi kantong pribadi. Hutan Ibu Pertiwi sebagai korban hilang hak asasi. Next. Peraturan tentang kehutanan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 Ayat 2, menyatakan bahwa hutan adalah satu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan. Bukan hanya sebagai hamparan lahan saja, hutan adalah lahan yang berisi sumber daya hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Sebagai satu kesatuan ekosistem, hutan memiliki fungsi sebagai tempat konservasi, tempat lindung, dan tempat produksi untuk mencapai kemanfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi. Untuk mewujudkan keseimbangan serta kelestarian. Terjadinya bencana alam seperti banjir, pergeseran tanah, erosi tanah, degradasi lingkungan juga dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem di dalam hutan. Pengundulan hutan secara liar juga dapat menimbulkan masalah bagi hutan seperti terjadinya tanah longsor. Hal ini diperlukan tetapan-tetapan atau aturan yang dikeluarkan instansi negara untuk melindungi hutan. Next. Revitalisasi hutan. Revitalisasi hutan merupakan salah satu program untuk mengembalikan vitalitas hutan yang telah rusak karena kecerobohan pengelolaan hutan yang pernah dilakukan, sehingga akan meningkatkan produktivitas hutan kembali, serta dapat dikelola dengan prinsip hutan berkelanjutan. Hutan berkelanjutan atau sustainable forest bertujuan untuk menciptakan keserasian dan keselarasan nilai ekonomi, nilai ekologi, dan nilai sosial budaya. Maka, diperlukan pengimplementasian program agar dapat berjalan dengan semestinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi program adalah pedoman tentang strategi yang akan dijalankan dan bisa dikatakan sebagai intisari suatu program. Salah satu cara pengimplementasian program ialah dengan pengelolaan hutan bersama masyarakat atau PHBM. PHBM adalah suatu konsep di mana pengelolaan sumber daya hutan dengan bentuk kerjasama atau dengan forum perhutani dengan masyarakat sekitar. Next.
Pengelolaan hutan bersama masyarakat atau PHBM. Next, PHBM. PHBM adalah suatu konsep di mana pengelolaan sumber daya hutan dengan bentuk kerjasama atau dengan perhutani dengan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencapai keberlangsungan fungsi dan manfaat SDA hutan secara maksimal. Biro Kelola SDH 2009, halaman 26. Ruang lingkup PHBM. Ruang lingkup PHBM meliputi peningkatan manfaat hutan sebagai objek wisata dengan pola bisnis. Yang kedua adalah pengamanan hutan menggunakan pembagian hak. Yang ketiga, memanfaatkan sumber air tanah secukupnya. Namun, sebelum membentuk PHBM masyarakat sekitar, seharusnya dilakukan pemberdayaan masyarakat desa hutan. Hal ini bermaksud untuk memberikan terobosan dan solusi baru dalam memecahkan masalah pembangunan. Dengan memanfaatkan hutan sebagai ladang bisnis, masyarakat seharusnya bisa berpikir bagaimana perusahaan mikro dan makro dapat berjalan apabila dibuat sebagai objek wisata. Next. Contoh implementasi. Dalam jurnal yang telah saya baca, contoh dari implementasi akan saya ambil dari implementasi program pengelolaan hutan bersama masyarakat atau PHBM di Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan Bate. Prinsip dari pengelolaan tempat ini dengan prinsip kebersamaan dan keuntungan untuk semua pihak maupun lingkungan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan lahan hutan sebaik-baiknya. Dengan membentuk pelaksana program pengelolaan hutan bersama masyarakat seperti perumahan perhutani dan lembaga masyarakat desa hutan atau LMDH. Kedua organisasi ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan swadaya masyarakat sekitar dan dengan merawat hutan sekitar, serta membentuk kegiatan seperti proses atau tahap implementasi program pengelolaan hutan bersama masyarakat. Yang pertama adalah sosialisasi. Yang kedua adalah membentuk Forkom PHBM tingkat desa, membentuk LHDM dan diakta notariskan. Yang keempat, mengajukan kerjasama dengan perhutani. Yang kelima, membuat MOU antara perumahan perhutani dengan LMDH akta notaris dengan hasil implementasi seperti perlindungan dan menjaga keamanan hutan serta meningkatkan produktivitasnya dengan tetap menjaga keseimbangan hutan tersebut. Adanya program PHBM ini diharapkan masyarakat antusias untuk menjaga hutan yang memang seharusnya ada untuk dilindungi serta mengurangi illegal logging. Produktivitas hutan meningkat, masyarakat hutan menjadi semakin sejahtera, dan lingkungan tetap terjaga. Sekian dari presentasi saya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.